Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan kembali lagi di channel iDevice Indonesia. Kali ini gue akan mengisi kembali di channel iDevice Indonesia. Dan saat ini dan seterusnya insya Allah gue akan terus mengisi konten-konten yang ada di iDevice ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport di channel iDevice ini. Dan masih banyak yang berkomentar di channel iDevice ini, walaupun bisa dibilang vakumnya lama banget gitu ya. Tapi insya Allah nanti kedepannya gue akan coba selalu mengisi di channel iDevice ini. Oke, di video pertama ini gue akan coba memberikan memberikan tips and trick bagaimana caranya menghemat baterai di iOS 16. Banyak sekali yang berkomentar ataupun yang bertanya gitu ya, kenapa di iOS 16 ini boros banget gitu ya. Gua sendiri sebetulnya menggunakan iOS 16.2 beta malahan gitu, yang beta pertama. Bilang boros ya lumayan sih, dalam satu hari gua ngecas paling sehari sekali ya. Dalam arti kalau ngecas malam, gua ngecas lagi ya malam lagi gitu ya. Hampir bisa dibilang hampir 24 jam ya. Tapi nggak nyampe 24 jam lah, hampir 24 jam. Biasanya gua ngecas itu di jam 10 malam sampai dengan jam setengah 12. Dan jam 8, jam 9, kadang-kadang setengah 10 itu udah ngecas lagi gitu ya. Ya kurang lebih di 24 jam. Oke, di sini gua menggunakan iPhone 12 Pro ya. iPhone 12 Pro dengan iOS-nya 16.2. Oke, kita langsung aja. Di sini gua menggunakan iPhone 12 Pro dengan iOS 16.2 beta juga gitu ya. Kita langsung aja. Yang pertama itu kita matikan yang namanya live activity ya. Caranya kalian masuk di Face ID dan passcode di sini. Kalian masukkan password kalian. Nah, lalu kalian scroll ke bawah, paling bawah sekali. Nah, di situ ada live activity ya. Kalian matikan. Nah, jadi untuk aktivitas kalian, untuk monitor dari live activities kalian dimatikan, karena memang gue pribadi nggak terlalu perlu lah dan nggak digunakan juga gitu ya. Mending gue matikan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ketika kalian menggunakan lock screen di iOS 16 itu kan kita bisa support yang namanya, kita customize di sini kita bisa memberikan widget ya. Kalau buat teman-teman misalnya yang memberikan widget seperti ini gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Alangkah lebih baiknya kalian buang saja ya, karena widget ini memakan baterai yang cukup lumayan ya. Kalau kalian misalnya tidak terlalu berfungsi dengan baik, misalnya bukan berfungsi dengan baik ya, mungkin tidak terlalu berguna gitu ya, ataupun memang tidak terlalu dipakai atau digunakan ya, mending gua sarankan mending dimatikan saja ya, di remove saja ini ya. Nah, kalau gua pribadi sebetulnya gua menikmati dari deep effect-nya si iOS 16 ini di lock screen ya, seperti ini ya. Itu gue lebih suka yang simple seperti ini. Nah, yang ketiga kalian matikan yang namanya disable haptic keyboard feedback ya. Jika kalian mengaktifkannya itu akan memakan daya baterai pastinya. Cara mematikannya atau yang sudah mengaktifkan sudah tahu pastinya, posisinya ada di sound ya. Kita scroll ke bawah, di sini ada keyboard feedback. Nah, di sini kalau kalian misalnya diaktifkan, memang sebetulnya experience-nya enak, gitu ya. Ada apa, taptic engine-nya bergetar gitu ya. Dan itu memang dirasakan enak banget menurut gua sendiri ya. Tapi kalau misalnya untuk mengurangi daya baterai, mending dimatikan saja. Tapi kalau misalnya kalian menikmati, ya di-on-kan saja. Nah, yang keempat itu jika kalian pengguna iPhone 14 series, kan sudah ada fitur yang namanya always on display. Nah, alangkah lebih baiknya ya itu terserah ya, karena itu fitur baru, masa gua nggak nikmati, masa gua off gitu, itu terserah kalian. Alangkah lebih baiknya kalau kalian tidak terlalu mungkin bermanfaat atau tidak digunakan, ya mending matikan saja untuk always on display di iPhone 14 series. Yang kelima, matikan sharing dari foto library. Ini cukup memakan baterai juga ya, alangkah lebih baiknya kalian matikan. Caranya kalian masuk ke foto di sini ya, ke aplikasi foto di sini. Lalu kalian masuk ke seluler data yang ini ya. Nah, ini alangkah lebih baiknya kalian matikan saja untuk seluler datanya. Matikan saja. Ya, walaupun tidak terlalu signifikan banget, tapi minimal mengurangi dari penggunaan dari daya baterai ya, mending gua matiin aja karena nggak terlalu berfungsi juga, berguna buat gua ya. Oke, yang keenam, pastikan untuk wallpaper kalian yang gunakan ya. Kalau misalnya di lock screen ataupun di home screen, alangkah lebih baiknya hindari yang ada animasinya ya.
itu kalau yang ada animasinya ya pastilah itu akan memakan baterai juga ya. Alangkah baiknya kalian jangan gunakan untuk wallpaper yang ada animasinya. Yang ketujuh, gunakan focus mode ya. Focus mode itu di sini ya, kalau kalian lihat di sini ada fokus ya. Kalian bisa custom juga. Nah, kalau seandainya misalnya kalian lagi kerja dan sebagainya, kalian tinggal aktifkan. Tapi kalau misalnya gua pribadi, contohnya ketika malam, ini malam pas aktif secara sendiri untuk sleep. Ya, jadi ketika malam itu tidak berisik dan memang benar-benar tidak ada notifikasi, bahkan badge dari aplikasi notifikasi pun nggak ada gitu. Jadi sehingga kita tuh fokus banget untuk tidur ya, tidur pasti fokus ya, nggak mungkin ngelihat handphone. Gua sarankan mending aktifkan fokus sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Ketika kerja ya kita pilihnya work ya. Dan di sini juga sebetulnya bisa custom kalian ya untuk bekerja di sini ya. Apakah notifikasinya mau diaktifkan semuanya dan sebagainya, itu silahkan kalian aktifkan atau dinonaktifkan, atau kalian bisa memilih fokus yang lain yang kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan lah intinya begitu ya. Yang kedelapan, ini yang paling nyedot baterai nih ya. Apa itu yang paling nyedot baterai? Adalah lokasi. Nah, lokasi ini yang paling banyak banget, bukan banyak ya, nyedot banget baterai ya, apalagi ketika kita menggunakan map dan sebagainya. Tapi ketika kita standby seperti ini, apakah ada yang memakan baterai? Memakan baterai. Lokasi ini apakah tetap ada yang running? Ada pastinya. Oke, kalian tinggal masuk di privacy and security. Nah, di sini kalian masuk di location service. Nah, di sini kalian pilih aplikasi-aplikasi yang memang nggak menggunakan map sama sekali, nggak menggunakan, mending di off kan. Contoh di sini misalnya di sini gua udah setting beberapa yang memang gua nggak gunakan ya. Nah, kalau Grab mah wajib ya. Nah, contohnya misalnya Dana nih, Dana gua matiin aja, never ya. Jadi kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau memang perlu jangan di off kan, kalau perlu jangan di off kan, kalau nggak perlu mending dimatikan saja ya. Contoh yang lain misalnya, nah ini OVO gua nggak perlu locationnya. Nah, ini Traveloka sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, di sini kalau lebih baik sebetulnya jangan always ya. Gunakan while using the apps ya, ketika menggunakan aplikasinya saja. Oke, yang berikutnya di sini ada system service ya. Nah, ini system service, kalian lihat aja settingan yang gue udah set di sini. Ya, terus di sini ada iPhone Analytics, routing and traffic, improve maps, terus ini gua matikan semua. Ya, karena memang nggak terlalu berguna buat gua ya. Berikutnya ada sistem customization. Terus berikutnya di sini ada sebetulnya HomeKit juga nggak perlu ya, kita matikan aja. Terus location base ini kan sebetulnya karena kita akan menggunakan dari map. Kalau sesekali kita menggunakan map, kalau dimatikan nanti nggak jalan ya. Jadi settingan yang gua gunakan seperti ini. Nah, kalian bisa ikutin settingan gua untuk di system service-nya. Untuk location memang bener-bener makan banget baterai yang ini. Yang berikutnya yang ke-10, kita limit penggunaan Bluetooth di aplikasi ya. Oke, masih di privacy and security ya, kalian masuk ke Bluetooth. Nah, di Bluetooth kalau seandainya kalian banyak sekali aplikasi yang menggunakan Bluetooth, kalian off-kan saja kalau seandainya tidak digunakan setiap detik ya. Contohnya di sini untuk Galaxy Watch ini kan jam ya. Kalau jam mungkin ya harus menggunakan karena dia akan selalu auto refresh ya, dan akan selalu up to date. Makanya gua aktifkan. Oke, untuk peduli lindungi gunakan Bluetooth nggak ya? Seharusnya enggak nih. Gua matiin aja ya. Gua matiin aja. Oke, jadi kalian matikan yang memang nggak menggunakan Bluetooth secara real time ya. Kalian matikan saja. Yang ke-11 yaitu low power mode ya. Di baterai di sini ada fitur low power mode. Walaupun di sini ada informasinya ya. Low power mode temporary reduce background activity ya, seperti download, mail page ya, sampai dengan melakukan cas full ya. Kalau di sini kita aktifkan. Tapi seandainya kalau kalian mau mengaktifkan juga nggak masalah ya. Cuman memang ketika email itu nggak push notifikasi. Ketika harus buka dulu baru ke reload ya. Nah, itu gua saranin bisa diaktifkan atau enggak. Nah, secara otomatis makanya ketika 20% si iPhone ini akan otomatis low power mode-nya itu aktif. Dikarenakan memang akan menguras baterai ya. Kalau 20% itu udah istilahnya udah emergency, baterai emergency yang harus kita charge. Kalau seandainya tidak diaktifkan, itu pasti memakan baterai lebih banyak sehingga akan cepat habis. Oke, yang berikutnya gunakan WiFi dan airplane mode. Nah, maksudnya apa ini? Oke, misalnya kalian di posisinya ada di kantor nih ya. Kalau misalnya posisi di kantor, kalau misalnya sekarang zamannya kan udah zaman jarang nelpon ya. Kalau teman-teman yang handphonenya atau kartunya udah jarang ditelepon,
atau udah jarang SMS dan sebagainya, itu bisa kalian matikan ya, dan aktifkan hanya wifi-nya saja. Atau mungkin ketika di ruangan, ketika kita menggunakan wifi, alangkah lebih baiknya untuk wifi-nya kita untuk seluler datanya kita matikan ya. Dan ini untuk Bluetooth. Kalau seandainya Bluetooth kalian tidak menggunakan Apple Watch ya, kalian matikan saja, atau tidak berkoneksi atau tidak melakukan koneksi ke device-device lain ya, kalian matikan saja ya. Kalau misalnya digunakan jangan. Nah, saran gue seperti ini. Kalau misalnya di ruangan yang ada wifi-nya, oke. Nah gitu ya, gue saranin jadi matikan seluler datanya ketika di lingkungan wifi. Yang berikutnya kita akan memanage atau melihat ya, memanage dari aplikasi apa aja sih yang penggunaan baterainya yang cukup tinggi ya. Kita bisa masuk ke dalam baterai lagi ya. Di sini kita lihat ya, di soal aktivitas ya, di aktivitasnya di sini kita lihat di sini yang karena gue menggunakan iPhone bini gue karena yang gue lagi dipakai nge-record. Nah di sini ada YouTube, ada WhatsApp, ada Instagram dan sebagainya. Ini bisa kita lihat ya. Untuk YouTube penggunanya 3 jam ya, untuk WhatsApp itu 1 jam. Atau kalau kita lihat ini penggunaan baterainya itu cukup lumayan besar ya. Untuk YouTube sendiri sampai 38%, untuk WhatsApp itu 28%. Berarti udah ditotalin berapa tuh ya Instagram. Nah, biasanya kalau sosmed memang memakan baterai yang cukup besar. Alangkah lebih baiknya kalau seandainya ya gimana lagi, keperluan gitu ya. Tapi ya nggak masalah sih sebetulnya. Tapi kita bisa monitoring untuk penggunaan baterai di aplikasi mana yang paling besar. Kita lihat di sini. Nah, kalau seandainya ada yang mencurigakan, contoh misalnya di sini. Di sini ada home and lock ya. Ada home and lock screen, itu kenapa kok lebih besar atau besar? Nah, itu kita harus cari tahu kenapa gitu. Berarti ada aktivitas di home screen dan lock screen yang memang memakan baterai yang cukup besar. Ya, kita harus mematikannya ya. Caranya tadi ya. Mungkin mengurangi, bukan mematikan ya, mengurangi bebannya, yaitu wallpapernya jangan animasi atau widgetnya kita kurangin ya, bukan kita kurangin, malah dihilangkan aja lah. Alangkah lebih baiknya dihilangkan karena itu yang memakan baterai cukup lumayan ya. Di widget itu kan kalau misalnya weather ataupun sebetulnya kayak gambar itu kan dia berubah-ubah random ya, itu juga akan memakan baterai juga ya. Yang berikutnya kita membatasi aktivitas aplikasi di background, yang running di background ya. Caranya kalian masuk ke general ya. Di sini ada background app refresh. Nah, yang ini cukup juga memakan resource baterainya lumayan gitu ya. Nah, di sini kalian matikan yang bener-bener kalian bisa dibilang nggak perlu untuk di background dia auto refresh gitu ya. Contoh misalnya di sini, nah di sini hotspot seal gua matiin. Terus misalnya, nah kalau kayak Maxim jangan ya, karena dia ketika gua close itu kan dia running di background ya. Kalau kita matikan nanti malah nge-refresh lagi ketika dibuka ya. Berikutnya musik oke, notes oke, peduli lindungi oke, dan seterusnya. Yang kira-kira kalian nggak perlu untuk di running background, kalian close ya. Ini misalnya web apa nih, web ya. Ini gue matikan dan seterusnya. Yang memang bener-bener kalian tidak perlu dalam kondisi di minimize atau di close itu running di background ya. Tapi jangan sampai ya tadi ketika grab dimatiin, ketika di swipe ya, terus kalian buka aplikasi lagi, nanti pas buka aplikasi grabnya lagi malah nge-refresh lagi dari awal, lama lagi ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi pilih yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan saja untuk si aplikasi yang running di background. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari tips yang gue berikan itu semoga bisa bermanfaat dan mengurangi dari daya pengurangan baterai yang berlebih ya. Dalam arti ketika kita nggak gunakan kok baterainya malah drain gitu ya. Di iOS 16 dibilangnya boros banget ya, karena memang banyak aktivitas yang running yang memang nggak perlu tapi running dan kita tidak menonaktifkannya ya. Jadi biar lebih irit, tentunya bukan lebih irit ya, mengurangi beban daya baterai lah. Jadi sehingga mungkin bisa irit sampai 1, 2, atau 3 jam mungkin ya, nanti kalian bisa rasakan ya. Karena gue udah lama settingan seperti ini, jadi gue rasakan sehari sekali ngecas sih udah aman banget. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti tips and triknya, boleh memberikan komentar apakah bener nih agak irit ya. Gue nggak bilang irit ya, agak irit dibanding sebelumnya ya. Alhamdulillah, berarti kalau agak irit ya bisa membantu dengan settingan yang tadi. Kalau misalnya gue udah setting bang tapi tetap ya, berarti gue nggak tahu deh. Berarti ada aplikasi yang bener-bener memakan resource baterainya yang cukup tinggi banget. Ya, sampai di sini dulu untuk tips and trick
untuk menghemat baterai di iOS 16 ya. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, tombol lonceng, like dan share video ini. Gue ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia di iDevice Indonesia dan selalu menonton walaupun video-videonya udah lama banget dan masih tetap berkomentar. Gue ucapkan terima kasih. Gue Erik Doang di channel iDevice. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.